Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa. Kita tambah taat, tambah soleh, tambah imannya, tambah rasanya. Dan terima kasih kepada Habib Ruhut yang menyediakan segala halnya untuk kelangsungan manaqib ini. Semoga dirahmati oleh Allah. Jadi saya ketemu beliau itu waktu di Pak Kiai Soleh ya. Nah ini kalau Pak Kiai ceritanya pewayangan, saya dengar itu wayang gitu. Jadi kalau waktu ke sana beliau ini ya. Namanya saya nggak tahu, orangnya tahu, orangnya udah kenal banget, saya nggak tahu orang ini pasti nih kalau saya ke Kiai Soleh tahu siapa pertama gitu, ntar kedua saya, gitu. Baru Pak Kiai Soleh doa gitu. Nah begitu Abah bilang ke saya, katanya Abah mengangkat Talqin namanya Munawirudin dari itu siapa? Ciracas katanya gitu. Padahal saya itu tiap 2 bulan sekali ke Ciracas. Nah, di situ dekat yang mana ya gitu. Saya ngomong ke orang Ciracas, Abah ngangkat Talqin di sini, tapi tahu nggak tuh rumahnya di mana? Orang yang mana saya nggak tahu, namanya doang. Saya tuh nyari-nyari di mana saya bisa ketemu ya orangnya yang kayak gimana, padahal sudah ketemu dulu berapa tahun ketemu orangnya. Jadi duluan orangnya daripada namanya. Biasanya namanya dulu nyari orangnya, ini orangnya udah tahu namanya belum, makanya saya sering nanya kalau ketemu orang namanya siapa gitu. Suka lupa. Jadi kalau muka saya alhamdulillah jarang lupa. Saya pernah masuk rumah sakit, ada orang luka tangannya. Begitu ngobrol udah beres. 5 tahun yang lalu saya ketemu di kereta. Saya masih ingat, Pak, dulu yang di rumah sakit tangannya luka ya. Bapak masih ingat saya? Iya, ini. Jadi muka saya jarang lupa gitu. Yang 5 tahun yang apa pernah ketemu di mana itu saya rata-rata ingat, kebayang lagi gitu. Tapi kalau nama gampang lupa. Ini nama gitu. Ntar saya tanya lagi kalau belum deket banget itu nama suka lupa. Tapi kalau muka, alhamdulillah begitu ketemu, oh iya orang ini muka ini ketemu di sini gitu. Ketemu ya. Saya lagi duduk di situ melihat beliau yang duduk tuh. Kayaknya ini bakal jadi wakil Talqin. Firasat begitu ada. Firasat gitu. Karena saya suka begitu dulu, naik kereta, gantungan lagi bujangan naik kereta. Ada orang lagi pakai tas, rambutnya panjang kayak preman aja gini dia. Saya naik ke kakak saya, ini besok bakal jadi ikhwan Thariqah. Pasti ke Suryalaya. Oh, orang begitu? Iya. Nanti orang ini salah alamat, masuk ke rumah saya, ke rumah kontrakan saya. Oh, yang benar kata, iya. Itu orang lagi berdiri itu di kereta, udah duduk aja. Udah. Berapa tahun kemudian ada orang nyari alamat, masuk ke kontrakan saya, duduk, saya kasih minum, ngajak ngobrol, saya sering Thariqah, langsung ke Suryalaya, orangnya itu. Itu ada bisa gitu ya. Jadi kadang-kadang ya itu tadi ya. Jadi Abah Anom itu sebelum mau terjadi, beliau udah tahu. Ya, jadi itu tidak berlaku untuk Abah Anom saja. Muridnya yang dikasih tahu jadi tahu. Tapi kalau nyari tahu itu yang salah. Merawang dulu, wah kira-kira pemusim besok jadi apa dipikir. Nah itu yang salah. Itu namanya nyari bohong begitu ya. Nyari duit kalau gitu. Jadi nerawang itu kadang-kadang nyari duit. Makanya disebutkan kan ada a'raf, ada kahin. Kalau kahin itu yang suka ngeramal, yang akan terjadi, suka nebak-nebak. Kalau a'raf itu nebak hati orang. Kamu begini ya, begini. Wali juga bisa begitu, Nabi juga bisa begitu. Cuman Nabi bersabda, aku tahu karena diberi tahu. Tapi mereka para kahin itu, para dukun, bicara benar 1 kali. Tapi mendatangkan 100 kebohongan. Jadi benarnya sekali, Bapak bakal wah benar hebat. 2 kali, wah benar hebat. 3 kalinya dia ngarang. Tapi kita sudah yakin. Jadi ke bawah. Kalau Abah Anom namanya firasat. Jadi hati-hatilah dengan firasatnya orang mukmin, itu kalam Allah. Makanya waktu ada 2 sahabat datang kepada Sayyidina Utsman, dia katakan yang satu itu yang masuk ke rumah dia adalah orang yang berzina.
Oh, kapan zina? Saya nggak pernah. Padahal dia melihat orang perempuan di jalan. Melihat perempuan, betisnya lihat. Tahu. Berarti kalau kita datang ke sini rasa kayak apa ya? Sebulan tidak ketemu Abah Awas. Terus selama sebulan kita ngapain? Terus ketemu Abah Awas. Tahu nggak Abah Awas? Tahu semua. Jangan-jangan Ustaz Hermawan yang datang bukan orang, sudah berganti wujud, jadi monyet, kadang-kadang jadi buaya. Benar, tidak sembarangan ya. Kita aja melihat kadang-kadang ada seperti itu. Nah, itu kejadian. Tapi benar saya punya firasat itu sampai nyolek ke teman saya. Ini katanya sudah. Tapi namanya gak tahu, karena diumumkan protokol ya, yang mana kiainya saya nunduk aja, dia tahu tuh beliau aja tahu dia gitu. Ternyata Abah menyampaikan ke saya. Anehnya lagi, ngapain Abah bilang-bilang ke saya lagi, manggil saya Abah ngangkat gitu. Oke, talkin di Ciracas namanya kiai ini gitu. Oh iya, alhamdulillah Abah gitu. Nambah lagi gitu. Ngapain Abah lapor ke saya? Untungnya nggak ada untungnya. Kalau diumumin di sana rasa pantas. Kalau manggil, nah itu contoh ya. Berarti pandangan saya waktu dipakai soleh itulah kalamnya. Wow, syariatnya ya, hakikatnya semua kembali kepada Allah. Jadi untuk membuktikan Abah bicara secara batin ya, terjadinya sekian tahun akan datang. Begitu saya pengen tahu orangnya udah di sini. Bukan kebetulan saya bilang tadi. Oh, berarti yang saya lihat kemarin itu ya ini, itu namanya belakangan. Jadi alhamdulillah pakai. Jadi saya kenal wujudnya, kenal namanya. Jadi nggak lupa saya gitu ya. Kasih sebutin ini dari mana ya? Biasanya nggak datang, ini ada orang baru sini. Tapi saya ingat perasaannya di sono nih gitu ya. Begitu nyebut, ayo, oh ini. Kayaknya karena saya sering ke Ciracas, jadi ingat gitu. Oh, ya. Itulah ya. Itu bukan kebetulan. Jadi ternyata semua sudah tertulis. Ya. Yang mau jadi apa? Bapak duduk di sini sampai Abah Awas bilang, oh Bapak ke baju coklat? Iya, karena waktu buka lemari yang diambilnya baju ini. Bukan kebetulan, emang pilihannya baju ini. Saya kenapa pakai baju ini? Ya emang pilihannya baju ini, bukan kebetulan. Kalau kebetulan begini lagi duduk, tahu-tahu baju ini nempel sendiri di badan saya, itu namanya kebetulan. Itu terbang sendiri dari mobil, tahu-tahu masuk aja ke badan saya, itu namanya kebetulan. Ini mah diambil, dipakai, digini, dilihat, ngaca dulu, ya itu namanya bukan kebetulan, tapi sudah terjadi. Makanya orang yang mengatakan kebetulan, itu namanya orang yang tidak punya Tuhan. Kata apa? Orang yang tidak punya Tuhan yang suka mengatakan kebetulan. Kalau sekedar basa-basi mungkin ngomong, kebetulan deh, itu mungkin hanya bahasa. Tapi kalau itu diyakini oleh hati kita, kemudian jadi itikat bahwa itu kebetulan, bukan karena ada perbuatan Allah, itu yang menjadikan iman kita menjadi bermasalah. Ya. Jadi kalau kebetulan ketemu boleh. Tapi kalau jadi itikat, yang bahaya itu itikatnya. Jadi kalau kata Pak Rusdi, orang pakai baju bagus, keren, apa, ya? Tapi tujuannya memang supaya apa? Menghormati. Oh, malam Iban saya pakai baju paling mahal dah, paling bagus, semua paling bagus. Lihatin pengersa Abah, pakai jubah, pakai ini, oh bajunya keren. Terus jubahnya harganya berapa? Keren-keren. Untuk apa? Mengagungkan. Abah Anom kalau ada pejabat pemerintah datang, menghormati kedudukan pejabat, pakai sepatu ceko, pakai baju, pakai jas, pakai apa, menghormati pejabat. Itu tidak riak, tidak takabur. Tapi ada orang pura-pura baju jelek, atau apa. Tapi hatinya ada kesombongan. Makanya tadi diterangkan kan, berlaku tidak sopan kepada yang di bawah kita, itu namanya pengecut. Kenapa disebut pengecut? Ya iya, berani sama yang lemah. Saya punya tinju karate sabuk hitam. Yang dilawannya bukan yang sabuk hitam lagi, yang baru belajar, tempelengin, tendangin mukanya. Ya, itu pengecut. Kalau memang jagoan, lawan yang jagoan. Kalau mau balik jangan ngebohongin yang bodoh. Lawan mau balik lagi yang pinter. Makanya kadang-kadang dulu itu, kalau orang mengaruhin Ikhwan yang belum paham, Ikhwan baru dipengaruhi, jelek-jelekin, Abah. Begitu saya yang menghadapnya, Bapak mau ngomong apa tentang Abah? Coba nanya ke saya. Nggak mau ngomong. Itu namanya
Harusnya ngomong sama kepalanya dong, panggil ustadznya. Ayo ngomong debat sama saya sampai di mana tentang Abah Awas. Seperti ada asistennya Ajengan Jejen manggil saya ke Bandung, forum terbuka. Nah, yang lain saksi, kita mau ngomong. Coba terangin sebenarnya Abah Awas itu apakah benar kemursidannya? Saya ingin dengar. Udah, waduh, ini orang pintar kayaknya nih. Jubahnya jauh gaya lah gitu ya. Ini asistennya, ibaratnya ini semua foto Ajengan Jejen semua. Waduh, ini Ajengan Jejennya orang hebat, muridnya juga bakal jauh nih. Gak mungkin diangkat perwakilan di Bandung kalau bukan orang hebat kan pasti. Minimal pesantren 10 tahun dah. Ahli kitab. Waduh, ini ngomong bagaimana? Saya orang bodoh, pesantren kagak. Abah, saya minta doa nih. Sirup sedikit saya saya. Kebetulan ada ilmu yang namanya itu ilmu yang Allahumma sohan. Itu tuh dibuka di kitab hikmah. Ilmu itu teh namanya kita orang lain takut sama kita tidak takut sama orang. Jadi dibalik. Waduh, kita mobil kita ada polisi nih. Wah, polisi udah begini. Waduh, melanggar kita nih. Ya, kena dah. Bacain itu. Itu di kitab hikmah beneran. Begitu nyampe ke polisi, ternyata polisi yang takut. Polisi yang takut bukan kita. Jadi balik. Itu ilmu pembalikan, itu ngebalik gitu. Bener guru kita itu sudah ngasih bekal asallahu untuk pelet kata abang itu. Pernah dengar? Bukan bohong, beneran abang. Itu ilmu pelet. Cuman bukan buat pelet sembarangan orang bintang film gitu, bukan. Artinya buat cinta kasih kita sama istri kita ya, saudara-saudara kita. Ini kan dibacain asallahu itu tujuannya supaya dalam jamaah kita ada saling senang. Oh, makmum senang sama imamnya juga sayang sama makmumnya. Itu ikatan nama. Nah yang ini apa ya? Oh ini artinya doa ketentraman. Itu kan buat menenteramkan hati. Allahumma sohan. Itu menenteramkan. Kalau bismillahirrahmanirrahim buat tolak bala, tolak penyakit. Kalau Allahumma sohan tenang. Ya kalau kita mobil mau ditangkap polisi tenang ya. Tidak. Mobil saya nabrak Avanza, Fortuna nabrak Avanza, cukir, penyok. Allahumma sohan. Yang ditubruk minta maaf. itu ya. Nah, itu namanya tenang. Tapi ilmu itu jangan sering dipakai, kasihan orang. Karena kamu minjem duit, giliran lagi yang takut kamu minjem lagi kan. Utang 1 juta, yang lagi udah marah, apa udah utang deh. Udah nyamperin, tambahin apa saya minjem lagi. Iya dan jadi 2 juta minjem lagi. Jangan dipakai. Jadi ilmu wali dipakai salah, hati-hati ya. Gitu, hati-hati. Dah, itu. Beres. Karena kita sering mengamal itu sudah nempel di badan kita. Nempel. Alhamdulillah 1 jam tidak keluar satu kata dalil pun pembantahan. Duduk aja begitu. Iya, kiai, iya. Sampai kelar. Ya sudah, saya terus cerita Abah sampai kelar. Dari mulai ketemu saya begini, Abah itu siapa, terangin. Duduk aja gini. Langsung dia ngomong ke sana. Saya kalau ke Abah sama Ajengan Jejen gimana ya? Nah, sampai bilang begitu. Itu sudah terpengaruh. Akhirnya meluk saya, Sun PP, CPK pulang. Ini kiai buat ongkos di jalan. Ngasih 500.000, ini buat jalan. Alhamdulillah dikasih duit sama orang yang tadinya mau debat. Pulang saya, alhamdulillah. Jadi saya waktu itu manakiban di Bandung. Dia dengar saya ada ke Bandung, dia ngundang saya. Alhamdulillah, malah minta doain saya. Sudah selesai. Jadi perdebatan tidak. Rata-rata alhamdulillah. Saya diutus juga ke Pangandaran. Tidak ada perdebatan. Begitu salaman meluk saya. Kiai, bilangin ke Abah, minta maaf ya. Iya. Kiai, saya salah. Jelekin Abah. Tapi sekarang udah tobat. Iya, jadi sambil Robi, ya, Sirlana. Bisik aku pengen. Tidak ada. Alhamdulillah ya. Jadi bukan kita. Itu guru. Begitu nyampe, Abah bilang, Alhamdulillah, orang Pangandaran. Banyak yang kesini. Iya. Kenapa Abah bilang terima kasih ke saya? Abah, apa yang perlu saya terima kasih? Kan kita mau cuma robot doang. Ada nggak robot yang terima kasih mau yang mencet remote? Nggak ada. Dipencet belok ya belok. Jadi ini untuk semua, ya. Tidak untuk kita. Jadi saya kalau mau tausiah begini, doa. Semua doa. Kata Abah, mau balik yang tampil tidak ingat sama Abah, itu namanya takabur. Mau tampil langsung. Jadi mau apa saja. Oh, mau Iqbal mau baca Quran.
Ya, biar bagus suaranya kan didengar orang enak. Kita juga punya kuping, kalau nggak enak masa buat orang lain enak. Sebelum tampil, jangan sudah tampil. Bila hadrati syahnamu, karena lama sebelum tampil sudah pembacaan Al-Quran dibacakan oleh Muhammad Iqbal. Udah siap. Buat ambil kemana? Abah saya minta dibantu. Ya, itu seperti itu. Jadi yang disebutkan merepotkan guru itu bukan begini. Duduk, uruk salam sama abah, minta ditolong. Duduk, Robito sama abah tolong. Itu mah abah nggak bakal capek. Dipanggil 10 juta muridnya, satu orang manggil 1 juta kali nggak bakal capek. Sedikit-sedikit manggil abah. Memang murid itu wajib mau aktivitas apapun menyebut nama gurunya. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa kita itu lemah. Ada di 20 adab murid kepada guru. Salah satunya adalah segala perkara itu mengatakan murid adalah perbuatan gurunya. Oh, baca Qurannya mantap banget. Ah, itu mah kebawa Allah. Bukan saya. Saya sampai ke sini. Itu pekerjaan guru saya. Disiapin begini, itu juga dari abah dijamu oleh guru saya. Kalau saya nggak diangkat pakai talqin, saya mungkin belum tentu ke sini. Orang mencium tangan saya karena saya diangkat oleh guru saya. Jadi berarti Habib Furqan mencium tangan saya, bukan mencium saya, mencium tugas saya yang diberikan oleh abah. Itulah kemuliaan. Makanya wajib murid itu. Pada Rama mau ngobatin, uruk salam dulu. Abah, saya minta dibantu. Kenapa? Saya bodoh, saya lemah. Mana ada doa saya sampai kepada Allah jauh maksiat banyak. Minta disampaikan, semoga pengobatan ini berjalan lancar, yang diobatin sembuh, sayanya ikhlas, dapat pahala. Selesai. Wajib. Yang tidak boleh, yang nyesahin. Coba kita ngumpul sama abah, yang ngumpul 20 orang, semuanya minta doain. Bah, makan giniin sama abah. Wah, abah begini lagi, bagian muter gini. Kata abah, gua kapan makan ya doa gini. Itu namanya ngerepot. Bukan tidak boleh. Boleh kalau abah lagi nyantai berdua dengan kita doang. Abah. Ya kalau terus ngikutin semua, bukan tidak boleh. Boleh. Tapi lihat situasinya, jangan sampai ngerepotin. Saya ngikut Abah Aos itu dari tahun 2008. Ya. Belum pernah saya menyampaikan keluhan apapun. Istri saya sakit setahun nggak ngomong, diem aja. Sampai Abah yang selalu nanya, gimana kabarnya apa? Masih obat, berapa juta itu Abah ngasih obat ke saya. Bawa obat itu, bawa obat ini, bawa neng, beli obat. Itu teteh hijau, siapin obat. Teh hijau ini berapa? Ah, murah aja. Kasih kalung 800.000, kasih obat 3,5. Udah habis, abah nanya lagi, udah habis, neng, siapin lagi. Teh hijau mah, saya makan perintah abah, udah jangan dipikirin, kata abah jangan dibayar, jangan dibayar. Saya nggak minta, apa saja. Nah itu contoh. Suatu saat seperti itu. Tapi saya satu pengalaman. Saya pengen tahu seperti apa reaksinya abah kalau saya ngeluh. Pengen tahu saja. Begitu gunjingan batang ke saya tentang saya tidak pantas jadi wakil talqin, besok wakil talqinnya mau dicopot, wah udah macam-macam lah. Saya bilang sama abah, orang banyak yang bilang ke saya begitu, abah langsung buang muka spontan. Saya bilang, abah saya minta maaf, abah sampai negur keras ke saya. Kata abah, baru segitu saja lapor. Abah tidak mau dari mulut kamu keluhan. Karena abah senang mendidik kamu supaya kuat. Gitu, itu tanda. Saya langsung ambil tangan abah, saya minta maaf abah. Saya kelapasan bicara seperti itu. Kata abah, jangan diulang. Begitu. Abah dulu ke Abah Anom tidak pernah menyampaikan sesuatu hal keluhan. Abah tidak mau dengar. Tapi yang lain nggak digituin. Ada yang bilang abah di kampung saya begini. Kenapa saya ditegur keras? Segitu aja lapor. Itu pernah kejadian. Sering saya ulang sampaikan di sini. Ada SMS datang ke abah. Saya Habib Idan, kemudian abah bertiga SMS. Kata Habib Idan, abah ini SMS jelek-jelekin AA. Oh iya. Balas Den. Terusin sampai habis. Mungkin kira mau dibelain. Abah Kiai Ali itu begini ngelendotin orang kaya. Dia mah kalau manakiban orang kaya yang manggil baru semangat, orang miskin mah enggak bakal. Banyak dibaca sama abah. Den balas habisin. Suruh habis jelek-jeleknya. Itu.
pikir saya mau dibelain lagi, mau suruh jelain terus ini. Ada yang jelekin lagi Kak Abah, Kiai Ali suka ngadain amalan-amalan baru tuh, kata Abah bid'ah, enggak bilangin bid'ah, pelaku bid'ah. Saya bilang, waduh ini kapan dibelain aja ini. Udah beres. Wah. Dalam hati saya ngomong gini, kayak kok nggak dibelain sama guru saya ya? Tiap jelekin aja. Ada orang kaya datang, Abah, sudah jadi tinggalin tapi juga malu sendiri semua. Jadi kalau mau balik nyindir orang, jelekin orang, merendahkan orang, itu jangan didengar, itu kesurupan. Ya. Kalau kata Rasulullah dalam hadis, kalau sesama mau balik itu, justru kita harus berpikir bahwa dia lebih baik daripada saya. Jadi adu rendah. Waduh, ini mau balik pertama sudah seperti ini. Waduh, semoga berkahnya ngelimpah ke saya dan saya nggak tahu apa-apa. Kata balik pertama, saya ngomong begini. Yang kedua kayak apa ya? Saya mah cuma bisa begini. Kalau orang adu rendah, sampai kapanpun aman. Tapi kalau ngadu tinggi, wah bisa perang Bapak sama saya. Mudah-mudahan benar di sini lagi besok awalnya. Tapi kalau senang, alhamdulillah bisa kangen. Waduh ke sini lagi begitu ya. Nah saya mau Kiai Rusdi kan begitu. Kiai Rusdi lihat, biarpun nggak pinter ngaji, dikasih kitab kuning geleng, dikasih tafsir geleng. Tapi kalau nanya tentang Allah, nyerah dah. Itu padahal bahasa pujian. Tidak begitu juga Pak Kiai Rusdi bisa lebih ahli juga. Kalau saya muji dia bukan basa-basi, emang beneran kalah segala-galanya. Kuliahnya aja sampai ke luar negeri, nggak bisa apa-apa. Nah, contoh seperti itu. Jadi pujilah ya lebihnya. Jadi berlaku gagah kepada sesama itu ya, itu namanya lemah. Melemahkan. Bapak itu sebenarnya di bawah saya, misalkan. Tapi karena saya berlaku gagah, jatuh nama saya. Coba aja saya jelekin Bapak, jatuh. Jatuh di mana? Jatuh di mata yang hadir. Tapi kalau saya banggain, tidak. Contoh misalkan ya, misalkan Bapak mau balik, saya wakil talqin. Ini mau balik belagu nih, ma wakil talqin aja nggak santun, jatuh namanya. Kita harus memposisikan tadi kata beliau kedudukan kita. Kalau memang mustami, ya harus hormat kepada mau balik. Itu keinginan Abah. Abah sampai bilang ke saya begini, Kiai, di mana aja ngimamin. Kalau bukan wakil talqin, nggak mau umum. Abah kaki saya nggak bisa jalan. Jadi sholatnya saya duduk karena ini luka kaki saya. Biarpun duduk ngimamin sambil duduk. Jamaahnya duduk. Jamaahnya duduk. Sebegitunya. Kalau saya pikir kepala saya begini, nyari ke yang sehat nggak apa-apa. Saya jadi ngomong juga saya jadi nggak masalah. Mungkin orang lebih pinter. Abah nggak wakil talqin. Abah harus depan. Jadi kalau ada wakil talqin satu, biarpun di sini ada pinter baca Quran, Mas Iqbal pinter baca Quran, kata Abah wakil talqin jadi imam. Biarpun bacaannya jelek Mas Iqbal, itu perintah Abah. Ya sudah, itu namanya menghormati. Ada orang berlaku gagah, saya biarpun wakil talqin nggak seberapa ilmunya. Itu penghinaan kepada guru agama. Makanya ada orang mau balik, pinter mau balik ini. Sorok mahu ahli ini ahli guru agama lagi, punya gelar lagi. Wah, hormatin orang. Nunjuk muka saya. Lu wakil talqin apaan? Cemen gak punya apa-apa. Ya saya dikit-dikitnya emang saya gak punya apa-apa. Saya bilang saya jadi wakil talqin maunya Abah, bukan maunya saya. Abah SMS ke saya. Abah mau ngangkat wakil talqin nanti di Sinarasa. Ya sudah maunya Abah. Saya bilang, emang pantas jadi wakil talqin? Pantas. Kenapa kalau orang lain kan saya mau nggak pantas jadi wakil talqin? Saya mau bilang saya pantas jadi wakil talqin. Kenapa bilang pantas? Abah yang nunjuk. Kalau saya bilang masih nggak pantas berarti nggak percaya dong pengangkatan guru. Katanya Pak, nggak riadoh dulu main talqin aja. Sekarang diangkat wakil talqin, sore langsung nalkin. Kata Pak Soleh, tuh lihat Kiai Ali nggak mikir panjang talqin aja. Orang-orang bilang riadoh dulu dong, masa main talqin aja. Emang kita siapa? Lapor ke Abah. Riadoh dulu kayak baru nalkin katanya, main nalkin aja. Kan sudah diangkat kata Abah. Kalau sudah diangkat ya nalkin hari itu juga. Menit itu ditalkin, detik itu ada yang minta talkin. Emang yang nalkin gue? Gitu. Jadi yang bilang pantas nggak pantas, ya semua dari Abah. Orang bukan saya tuh. Pantas jadi wakil talqinnya pantas orang yang kata Abah. Emang yang nalkin siapa?
Ya apa? Saya mah alat doang. Namanya alat lah, HP asal masih bunyi. Yang penting mah dipakai, mau ke Nokia, mau Samsung, bodo amat itu mah. Casingnya kan bisa apa? Ya, nah itu. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, bersikap merendahkan diri, tawadhu. Jadi mengangkat orang lain, kita akan diangkat. Ada mubalik, angkat derajatnya oleh kita. Kita ke bawah tadi, pakai ke rumah gandul. Yang kerja bapaknya, yang dapat pangkat anaknya, itu merendah sebenarnya. Masa anak jago lemah, anak jago jago lagi. Itu kan merendah. Itu merendah itu meningkatkan derajat. Takabur menjatuhkan derajat. Apalagi merendahkan orang lain. Hati-hati. Gitu. Saya kalau jadi balik begini, ya saya anggap aja yang di samping saya, yang di depan saya, itu lebih baik daripada saya. Lebih baik daripada saya. Harus begitu semuanya. Kalau anaknya terbersih aja, wah, tidak. Makanya kata Abah Anom, kalau ada orang tausiah, dengerin siapapun dia. Anak kecil sekalipun, orang maksiat, orang buandel gitu, bacain hadis, dengerin. Kata Abah, sabenyeureun, sasiereun, sadepu. Pasti ada yang dibawa pulang. Kenapa? Sebenarnya dapat ilmu bukan oh ini mau balik hebat nih. Pak Jen, pakai Jen menawir. Oh, menawir Jen, kayak hebat. Pasti dapat ilmu. Belum tentu. Ilmu itu dapat buah dari khidmat kita. Siapa orang yang benar khidmatnya? Wajib dapat karomahnya. Beliau ngomong, misalkan mencelang-mencelung ke sana kemari. Tapi yang dengerinnya khidmat. Dengerin, dapat ilmu. Saya ngomong hebat, tapi dengerinnya sambil main HP, nggak dapat. Oke, Rusti orang hebat, hadisnya pinter, dengerinnya nggak santun, nggak dapat apa-apa. Kita dengerin orang main sana, wah, Bibiwan udah langsung seusia ngelantur ke sana kemari. Kata pemusik kita mendua, mau lo dengerin dah, wah dengerinnya jengah, kuping gua gitu, nggak dapat ilmu. Tapi kalau ini jangan-jangan lagi kesurupan nih, kemasukan ke wali nih, misalkan, jangan-jangan karomah lagi masuk nih ke dia nih, dengerin, dapat. Misalkan bercandanya begitu, ini tahu sih nih, jangan-jangan ada wali yang nyuruping gitu, misalkan, tetap dapat. Ya, paham gitu? Jadi dapat itu dari Abah Awas pun terasa agungnya karena kita. Abah Awas pun udah jelas agungnya. Kalau kita nggak khidmat, buktinya orang yang tidak nyari tetap aja jelek. Karena kita mau perlu, jadi kelihatan agungnya. Begitu ya. Kalau Pak Dharma ahli hipnotis, katanya begitu. Kalau hipnotis nggak yakin, ya nggak bakal bisa dihipnotis, melawan aja melopot ini. Dipelototin melopot lagi. Gitu. Tapi pasrah apa? Kata dia sembuh, pasti sembuh. Makanya mendingan urut aja, udah. Jangan macam-macam. Yang terakhir itu berlaku gagah kepada orang di atas kamu, itu namanya sombong. Orang lemah nantangin wakil takin yang sombong. Mau balik nantangin wakil takin bagaimanapun, mau balik sepinter apapun, tetap kedudukannya di bawah wakil takin. Kenapa? Ya Allah yang bicara seperti itu sendiri. Secara kedudukan akhirat, wallahu alam, bisa di kitab Futhul Ghaib ada orang yang di dunia terhormat dengan kedudukannya di dunia, maka berhormatlah orang yang di bawahnya kepada mereka. Tapi untuk urusan akhirat belum tentu. Ikhwan yang biasa-biasa yang tidak kelihatan bisa lebih tinggi derajatnya daripada bahkan Syekh Hasan Al-Bisri punya pendapat dalam keilmuannya. Bahkan ada murid di dalam thariqat lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah daripada Syekh Mursyid. Ini pendapat beliau, pendapat. Makanya Syekh Hasan Al-Bisri pernah mengunjungi murid-murid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Diikuti dengan para sahabat. Tuan ada apa? Tuan masuk ke rumah saya. Itu yang cara itu muridnya itu. Kata Syekh Hasan Al-Bisri, aku berkhidmat padamu. Tuan ini apa-apaan? Udah duduk di bawah. Muridnya udah kelapakan duduk di bawah, bingung. Duduk. Aku mau berkhidmat. Ini Tuan apa salah alamat? Masa mungkin guru yang salah alamat? Kata dia, aku melihat dan mendengar dengan batiniahnya, dengan dohirnya, bahwa engkau hari ini karomahnya melebihi akhirnya. Sedang dekat dengan Allah. Aku meminta limpahan itu untuk kesejahteraan umat manusia. Limpahkan padaku. Itu si murid udah kolep aja. Kemudian dikuatkan oleh Hasan Al-Bisri dengan fatwanya. Kemudian si murid itu melimpahkan karomahnya kepada syekh-syekhnya. Jadi ada kalanya seorang murid itu melebihi.
Itu contoh seperti itu. Itu kalau diceritakan itu Syekh Tolha pernah bersabda di zamannya beliau, di zamannya Abah Sepuh, ada salah satu muridnya yang tahu tuh melejit. Itu Abah Sepuh tahu orangnya seperti itu. Nah itu contoh seperti itu. Tapi itu kemungkinannya itu untuk membuktikan bahwa kitab Futhul Ghaib itu fatwa Tuan Syekh Abdul Qadir itu benar. Itu hati-hati memang untuk dunia wakil talqin harus lebih dihormatin daripada mubalik dan orang biasa. Ini keinginan siapa? Keinginan Syekh Muhammad Abdul Qadir Mas'ud. Jadi kalau saya ngimamin atau Pak Jen ngimamin bukan berarti paling pinter, bukan karena gagah wakil talqin. Bisa saja, pasti Pak Ustaz Iqbal suaranya lebih bagus pakai ya. Kalah kita kan pasti kan. Padahal kalau secara imam kalau dihukum fikih bagaimana? Yang suara Qur'annya paling bagus. Tapi kalah kedudukan baik. Wah, maaf saya lebih tua begini jadi saya kalah aja dah. Gitu. Ini yang ngomong apa soalnya? Jadi kalau Pak Kiai besok misalkan ke Jawa, ya, ada ulama jenggotnya panjang, luar biasa baca Qur'annya. Kita jangan mundur ke depan saja. Itu keinginan Panggasa Abah. Jadi saya sekarang kalau di mana-mana mau jenggot panjang pakai jubah, gua ke depan aja gua. Ini Kiai songong juga main ke depan aja. Gua ngikutin keinginan Hadrati Guru Agung saya, Panggasa Abah. Jadi Abah ingin di depan. Saya di umroh aja songong, orang Arab pada gua ke depan aja. Isa, komat, gaya di umroh aja. Ada masjid kan dekat pom bensin. Mas Anto kan ikut. Oh, tak komat. Ustaz Arab di belakang. Makmum gua nggak nyampe, nyampein gua. Disampai aja, yang nyampenya siapa Wahabi? Nggak nyampe, jenggot panjang. Enggak. Gua ngimamin saja. Bacain alam tara. Kenapa? Nah, kita disampaikan sama Abah, pede aja Abah sampaikan seperti itu. Paham ya? Nah, itu jadi hati-hati. Untuk dunia, Abah ingin pakai tali hormatin. Ada bilang ke saya waktu di majelis tausiah disampaikan kepada Aruri. Aruri kan teman akrab, panggilnya Aruri di kampung. Siapa? Abah bilang. Aruri Abah. Siapa? Aruri Abah. Siapa? Aruri Abah teman saya dari kecil. Kata Kiai Ali Asif Mansuri. Bukan iya Abah Aruri Abah Kiai Ali Abah marah itu. Iya Abah Kiai Haji Ali Asif Mansuri tausiah yang kedua. Begitu. Itu sembarangan Abah ngasih nama, ngasih gelar. Itu artinya Abah suka dengan memanggil. Istri saya bilang, Neng, ini suami Neng itu wakil talqin Abah Aus. Kiai Haji Ali Asif Mansuri, suami Neng Kiai sampai 3 kali. Kan tahu istri saya, tahu saya. Kata Abah, ini Kiai Neng ke istri saya. Abah sampai bilang begitu. Jadi wajib bangga istrinya, temannya wajib bangga. Oh ini wakil talqin Abah itu seperti itu. Allah alam yang lain itu saya menyampaikan aja Pak Kiai seperti itu. Nah itu. Jadi kita jangan itu ya mundur, harus mengangkat kehormatan guru kita. Apa? Saya di rest area pada depan aja. Kan maksud kan? Silakan Pak, enggak ada kata silakan sekarang mah. Kalau dulu mau masih begini. Kalau sama-sama Kiai saya ngalah dah. Sama-sama pasti beliau lebih pintar itunya Al-Qur'an. Kalau sama itu ke depan aja ngapain lu daripada gua di imam yang celana panjang enggak pakai kopeh, pakai kaos doang mendingan gua pakai baju koko, pakai kopeh. Masa basi enggak ada sekarang gua murid awal ke depan saja. Itu wajib menghormati guru. Bangga nggak guru? Bangga. Saya kalau ngelihat Iwan juga jadi imam, bangga saya. Alhamdulillah. Jadi itu artinya menghormati. Bukan saya pengen dihormati, tapi itu keinginan guru kita. Semoga khidmat kita kepada guru, khidmat kepada wakil talqinnya, khidmat kepada mubaliknya menjadi wasilah khidmat kepada pengusaha. Abah suka kepada kita, insya Allah kita terlimpahi karamahnya. Jadi kita kepada siapapun harus hormat. Amin ya rabbal alamin. Ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi